Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya tentang MATLAB. Jadi di dalam tutorial ini kalian sudah mencoba latihan tentang variabel dan operasi dasar. Harapan dari saya kalian sudah sedikit paham bagaimana mengoperasikan MATLAB. Jadi materi selanjutnya adalah tentang matrik. Jadi di sini kenapa kita belajar matrik? Karena data di dalam MATLAB itu semuanya diimplementasikan dalam bentuk matrik. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sih menggunakan matrik, terus implementasinya seperti apa di dalam MATLAB. Jadi di sini ada 3 jenis format data di dalam MATLAB, yaitu skalar, vektor, dan matriks ya. Jadi di mana skalar itu adalah satu bilangan tunggal. Jadi kalau bilangan tunggal itu adalah skalar. Misalnya A sama dengan 5, lah itu adalah bilangan tunggal. Sedangkan vektor adalah matriks satu dimensi. Di mana satu dimensi itu ada satu baris, ada beberapa kolom. Jadi itu istilah bilangan atau deret bilangan yang seperti itu adalah namanya adalah vektor. Selanjutnya matrik itu sendiri adalah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4 dua dimensi. Terus di dalam MATLAB nggak cuma dua dimensi, malahan bisa 3, 4 atau lebih, tergantung kalian membuatnya seperti apa nantinya. Terus di dalam MATLAB ya, matrik didefinisikan atau didefinisikan dengan kurung siku ini. Biasanya ditulis per baris. Tanda koma digunakan untuk pemisah kolom. Jadi nanti kalau ada pemisah kolom bisa menggunakan koma. Titik koma digunakan untuk memisah baris. Jadi di sini misalnya langsung saklar ya. Bilangan saklar 3,14. Jadi ini adalah pengisian variabel. Jadi sebenarnya ketika kalian mendefinisikan sebuah variabel itu adalah bilangan saklar. Jadi variabel yang angkanya hanya satu. Sedangkan kalau vektor, ya contohnya seperti ini. Vektor 1, 3, 5, 7. Jadi sehingga isinya dari vektor adalah sekian. Nah, kalau untuk matrik itu sendiri, ya matrik seperti ini. Jadi kalian bisa mengimplementasikan matrik itu jadi 10, 20, 30, 40, dan seterusnya seperti ini. Jadi kita coba langsung ke dalam MATLAB. Jadi ini adalah beberapa mencoba di dalam MATLAB dengan perintah-perintah seperti ini. Jadi ini sambil nunggu MATLAB-nya. Jadi seperti biasa, ketika kalian baru buka MATLAB, jangan lupa direktori ruang kerjanya itu harus ditentukan folder kerjanya. Jadi di sini saya bekerja di dalam direktori F, kuliah, prokom, dan praktikum. Jadi misalnya di sini saya akan membuat sebuah bilangan saklar. Bilangan saklar itu misalnya A sama dengan 10. Nah, ini bilangan saklar. Bilangan yang hanya ada satu buah. Kalau vektor itu adalah bilangan yang lebih dari satu gitu, tapi hanya ada satu baris. Jadi B1. Jadi pemisah antar kolom bisa kalian dengan spasi atau koma. Seperti ini. Atau saya ulangi lagi, B-nya tanpa koma pun juga bisa seperti ini. Nah, sedangkan matrik itu sendiri, misalnya C sama dengan 1, 2, 3, titik itu koma itu pemisah barisnya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti ini. Jadi matrik yang saya buat ini adalah matrik 3 kali 3. Jadi ada 3 baris, ada 3 kolom. Nah, seperti ini. Ini adalah matrik. Ini matrik, yang C ini adalah matrik. Sebenarnya matrik semua. Tetapi seperti A, ini adalah matrik. Ukurannya matrik apa? 1 kali 1. Gitu. Kalau yang ini, yang B ini adalah metrik. Metriknya apa? 1 kali 3. Ada 1 baris, 3 kolom. Kalau ini, ya metrik juga. Ya, ini ada 3 kali 3 ya. Jadi ada 3 baris. Ini baris. Ini kolom yang bawah ini. Ada 3 kolom. Nah, selanjutnya
bagaimana cara menggunakan MATLAB matrik ini. Jadi sebelum kita melakukan operasi pengoperasian seperti penjumlahan, perkalian, di sini pada pertemuan kali ini lebih diintenskan pada pemahaman tentang matrik itu sendiri. Jadi di sini saya hapus layarnya. Jadi kalau kalian pengen mengetahui isinya C seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengakses data yang ada di dalam matrik ini. Misalnya, di dalam matrik ini, kalian pengen mengakses atau merubah komposisi dari matrik ini. Misalnya, saya mau merubah angka 5. 5 ini. 5 ini akan saya, keliru. 5 ini akan saya ganti 10 misalnya seperti itu. Jadi caranya seperti apa? Jadi di sini di dalam kita bisa mengaksesnya. Jadi C, di dalam C 5 ini ada di baris keberapa? Baris kedua, kolom kedua. Saya akan ganti isinya jadi 10. Sehingga isinya C sekarang menjadi berubah. Nah, pengaksesan data seperti ini pun juga bisa dilakukan. Misalnya kalian mau mengambil 9 ini atau mengambil 6 ini. 6 ada di mana? C. 6 ini ada di baris kedua, kolom ketiga. Seperti ini. Nah, jadi itu teknis untuk mengakses data di dalam MATLAB ya. Matrik kan. Jadi selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ukuran. Jadi kalau kalian pengen tahu berapa sih ukuran dari matrik ini, saya hapus dulu. Jadi kalau A, B, ini C seperti ini. Jadi kalau A, kalau kalian mau pengen mengetahui ukuran dari sebuah matrik, saya langsung DC. Matrik itu pastinya kan ada perkalian antara kolom sama baris. Atau baris sama kolom kok. Jadi di sini matrik ini adalah 3 kali 3. Taunya dari mana? Dengan perintah size. Jadi si size C. Jadi kalau kalian tahu ukuran C adalah 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Misalnya saya bikin lagi D. D adalah bilangan matrik 2 kali 3. 2 barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ini masih dibikin kolom. Ini pada baris pertama. Kolom pertama diisi 3, kolom kedua 4 dan 5. Pada baris kedua dan ini selanjutnya seperti ini. Ini adalah matrik D, ini adalah matrik 2 kali 3. Jadi kalau kita menggunakan size D 2 kali 3 seperti ini. Jadi terus ketika output yang dihasilkan oleh proses di dalam MATLAB ini berupa vektor, maka data ini bisa kalian simpan ke dalam sebuah variabel. Misalnya data barisnya kalian taruh di variabel baris. Kalau taruh di variabel kolom. Caranya seperti apa? Caranya kalian harus bikin sebuah MATLAB seperti ini. Misalnya baris itu namanya baris kolom seperti ini. Sama dengan size dari D. Nah, ketika ini diproses, maka isinya baris adalah 2, isinya kolom adalah 3, berdasarkan output dari perintah size ini. Jadi size ini kalau dijalankan, seperti halnya size D ini, kalau kalian ada komposisi pengisian data di depannya, jadi maksudnya itu hasil dari proses size ini kalian tampung ke dalam sebuah variabel, itu bisa kalian menggunakan perintah ini di depannya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, kalau vektor ya, ini kalau size itu digunakan untuk matrik, kalau vektor bisa kalian menggunakan length. Jadi misalnya yang vektor itu adalah B, saya hapus lagi ini. B adalah ini 1 2 3 panjang. Kalau vektor itu banyaknya data, ada berapa panjangnya, berarti bisa menggunakan length TH. Length dari B seperti itu. Berarti isinya B adalah ada 3 panjang, bukan panjangnya, banyaknya gitu. Jadi misalnya B-nya saya edit, misalnya 3 yang ini saya ganti 7, itu bisa. Jadi 3 itu adalah
ya harus diimplementasikan ke dalam matrik lagi. Baris pertama kolom ketiga saya ganti dengan 7 seperti ini. Sehingga seperti itu. Atau B-nya langsung diedit. Misalnya B jangan 3 lagi. Misalnya ada angka seperti ini, ada banyak lah. Seperti ini. Sehingga kalau kita menggunakan length lagi, length B, maka hasilnya adalah 6. Jadi tadi size digunakan untuk menghitung kolom sama baris sama kolom punyanya matrik. Kalau length ini digunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah vektor. Jadi jumlahnya angka di dalam banyaknya angka di dalam vektor tersebut ada berapa, kita bisa menggunakan perintah length ini. Terus selanjutnya ada matrik khusus. Matrik khusus ini biasanya digunakan untuk ya ada beberapa rumus statistik ya. Ketika implementasikan puluh bantuan matrik, ya ada istilah di matematika tuh metrik identitas dan lain sebagainya. Di sini bisa digunakan bisa di-generate ya. Jadi di dalam MATLAB itu sudah disediakan misalnya once seperti ini. Jadi di sini akan membuat sebuah matrik berisi angka 1 berukuran n kali n bergantung dari n ini. Kalau kita ini once 3 berarti dia akan menampilkan sebuah matrik yang isinya 1 semua, ukuran matriknya adalah 3 kali 3. Seperti itu. Jadi kalau di sini ada S-nya ya. 5 seperti ini. Nah, jadi di sini akan menampilkan matrik 5 kali 5 yang isinya 1 semua. Terus bisa dicoba. Kalau yang ini, kalau kalian menentukan ukurannya bisa dikasih koma ya. Jadi misalnya di sini saya mau bikin sebuah matrik 5 kali 3 seperti ini. Jadi barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kolomnya ada 3 seperti itu. Zero juga sama, kalau zero itu ya 0 semua. Zero juga sama ketentuannya. Terus membuat matrik identitas dengan ukuran n kali n. Identitas, jadi identitas itu semua elemen diagonalnya berisi 1. Jadi EY seperti ini, S-nya 4. Nah, seperti ini kan 1 semua ya. Jadi bisa langsung di-generate tanpa kalian harus bikin 1, 0, 0, 0 lagi ya. Jadi dengan perintah atau fungsi yang sudah disediakan ini bisa dibuat secara otomatis. Selanjutnya kalau ini adalah random. Jadi bagaimana membuat angka acak ya berdasarkan ketentuan yang sudah ada di dalam buku ini. Terus selanjutnya adalah manipulasi indeks. Manipulasi indeks sudah tadi ya. Jadi di sini kalian bisa memanipulasi indeksnya. Dan indeksnya itu pun bisa kalian buat menjadi matrik baru. Jadi misalnya di sini untuk vektor langsung indeksnya, kalau matrik langsung seperti ini. Jadi kalau vektor tadi, misalnya B tadi ya, tadi saya soalnya pakai istilah matrik. Jadi kalau B di sini saya mau ngambil 5 ini, berarti urutannya 1, 2, 3, 4, ada di 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau barisnya keempat. Atau kalian mau menggunakan penggunaan matrik pun tidak apa-apa. Jadi 1,4 berarti barisnya kan 1 kali 4, 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kali 6. Seperti itu. Itu sama saja. Ini berlaku untuk vektor. Terus kalau untuk matrik ya tinggal indeks baris sama indeks kolom seperti itu. Ini hanya untuk pengaksesan operator titik 2 lah. Operator titik 2 itu diistilahkan ketika kalian mau mengambil semuanya, semua kolom ataupun baris, tergantung dari pemanggilannya. Misalnya di sini saya hapus lagi isinya A, isinya D ya, isinya D seperti ini. Yang banyak itu C ya. Isinya C seperti ini. Misalnya saya mau mengambil baris pertama tapi semua kolom. Jadi baris pertama semua kolom berarti ini 1, 2, 3. Atau baris kedua
semua kolom ya. Jadi 4, 10, 6. Jadi di sini kalian bisa menggunakan C. Barisnya keberapa? Baris kedua. Kolomnya berapa? Kalau semuanya tambah titik 2 seperti ini. Seperti itu. Atau kalian balik bisa. Kalau seandainya kalian mau mengambil semua baris tapi kolom tertentu, misalnya 2, 10, 8. Jadi di sini C barisnya adalah semua baris, kolomnya kedua. 2, 10, 8. Itu seperti itu. Ini kalau operator titik 2 ya. Jadi istilahnya semua data akan kalian ambil. Terus kalau vektor ini ya bisa diistilahkan juga sampai ya. Jadi misalnya saya mau mengambil C ini saya mau ngambil bagaimana caranya saya mendapatkan ini 2, 3, 10, 6, 8, 9. Berarti di dalam C ini kalian lihat di sini barisnya adalah semua baris, berarti semua baris tapi kolomnya adalah 2 sama 3. Satunya nggak dipakai. Berarti semua baris kolomnya adalah 2 sampai 3 seperti ini. Seperti itu ya. Jadi bisa juga diistilahkan sampai dari angka berapa sampai angka berapa, bukan sampai, indeks ke berapa gitu. Ketentuannya seperti itu. Jadi misalnya saya mau mengambil ini 4, 10 sama ini 4, 10 sama 7, 8. Berarti ini adalah ini apa? Oh, barisnya ya. C kebalikannya. 2 baris kedua sampai ketiga. Terus kolomnya ini kolomnya 1 sampai 2. 1 sampai 2. Seperti itu. Jadi bisa kalian diuji coba ya berdasarkan apa yang sudah ada di catatan ini. Di selanjutnya ini matrik, ini sudah membuat deret ya. Membuat deret itu urutan angka ya. Jadi misalnya kalian bisa membuat sebuah deret dengan perintah yang ada di dalam matrik ini, di dalam MATLAB ini ya. Jadi misalnya saya akan membuat sebuah angka dari 1 sampai 10. Jadi misalnya ABC sama dengan 1 sampai 10. Jadi kalau seperti ini. Jadi isinya ABC 1 sampai 10. Kalau sampai 1000 pun bisa. 1 sampai 1000. Ini bisa seperti ini. Ya isinya ya banyak, 1 sampai 1000 ABC. Seperti itu. Jadi saya hapus lagi. Terus di sini istilahnya ketika kalian juga bisa istilahnya sebenarnya isiannya ada 3 buah isian. Jadi isian pertama itu adalah mulainya dari berapa, terus nanjaknya, increment-nya gitu ya. Increment itu maksudnya sebenarnya istilahnya lengkapnya seperti ini. 10 seperti ini. Jadi ABC ini akan berisi angka mulai dari 1 sampai 10. Nah, perubahan dari angka 1 sampai 10 dia nambah 1. Seperti itu. Jadi dia nambah 1, ditambah 1, 2, ditambah 1, 3, gitu. Seterusnya sampai 10. Seperti itu. Jadi ini penulisan lengkapnya seperti ini. Dan cuma positif, negatif pun bisa. Misalnya ini min 10 gitu. Min 10 atau kebalik ya. Min 10 incrementnya 1 sampai 1 seperti ini. Jadi dia akan menampilkan min 10 nambah 1 nambah 1. Atau selagi misalnya incrementnya kalian 10 min 2 misalnya sampai 1. Seperti ini. Jadi 10 dari 10 perubahannya dikurangin 2 terus sampai 1. Seperti itu. Itu penggunaan untuk ini, untuk deret ya. Jadi misalnya kalau time ini dia variabel time
akan diisi adalah angka 1 sampai 60. Maka dia akan berisi angka 1 sampai 60. Nah, sekarang kita akan berlatih operator titik 2. Kalau seperti ini, misalnya ya angkanya 0, 100, 200, sampai 100. Jadi, kalau ini, dia akan menampilkan nilai X akan berisi sebuah deret, sebuah vektor ya, di mana nilainya mulainya dari 0, setiap prosesnya dia nambah 100 sampai 2300. Berarti 0 tambah 100, bilangan kedua 100, bilangan kedua 200, dan seterusnya sampai 2300. Ini pun juga lah, ini proses ininya 0,5 bisa juga. Jadi min 10 ditambah 0,5 seterusnya sampai bilangan 10. Jadi intinya ada 3 buah isian di mana nilai awal pertama itu adalah nilai awal, increment, nilai akhir. Jika incrementnya tidak diisi, maka isinya increment itu adalah 1. Jadi kalau kalian mau angka deret 1 sampai 100 misalnya, tinggal mulai 1.2 100, itu secara otomatis akan di-generate angka 1 sampai 100. Jadi incrementnya ini tidak perlu ditulis. Jadi seandainya incrementnya ini nggak ada, maka secara otomatis isinya increment itu adalah 1. Itu. Jadi di sini ini line space sama juga ini membuat sebuah vektor. Jadi dari antara 0 sampai 11. Ya, ini hanya sekedar fungsi saja, fungsi untuk mempermudah. Bisa langsung diuji coba. Kalau ini membentuk ulang. Membentuk ulang tuh maksudnya kalian bisa merubah-ubah kolom jadi baris, baris jadi kolom, atau mau diputar balik matriknya, bisa menggunakan perintah ini. Sehingga dia akan membuat sebuah matrik yang baru dengan hasil perubahan tadi, menukar posisi. Misalnya kalau flip LR, dia akan menukar posisi matrik A secara melintang, yaitu sebelah kiri ditukar sebelah kanan. Jadi itu seperti ini. Misalnya ini matrik ini adalah D. Jadi seperti ini. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi kalau kalian flip LR seperti ini, terhadap matrik D, maka hasilnya seperti ini. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Seperti itu. Kalau yang flip UD up to down, jadi atas bawah, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi kalau kalian flip UD ini, maka atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi seperti ini. Ini ada di bawah. Terus yang 321 ada di atas, sehingga menghasilkan sebuah matrik baru yang seperti ini. Oke, selanjutnya, nah itu aja materi untuk minggu ini sampai sini. Jadi jangan lupa latihan ini dikerjakan ya. Jadi di sini dikerjakan sesuai ketentuan yang sudah ada di sini. Jangan lupa ditampilkan screenshotnya dan jangan lupa diberi nama sama NPM. Oke, cukup sekian materinya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.